Sungai Danube surut, warga berjalan di dasar sungai. Oki dan blok Arab kecam langkah Israel di Yerusalem. Momen haru induk lumba-lumba membawa anaknya yang mati. Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa hingga isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, penurunan drastis permukaan air sungai Danube di Bratislava, Slovakia membuat sebagian dasar sungai muncul ke permukaan. Kondisi ini memungkinkan warga berjalan melintasi batu-batu yang biasanya terendam air. Gelombang panas di Eropa memicu surutnya air sungai Danube dan membentuk jalur sementara dari gugusan batu yang menghubungkan sejumlah bagian sungai. Kondisi tersebut menarik perhatian warga yang datang untuk berjalan, berenang, dan berjemur di tepi sungai. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa yang melintasi 10 negara. Selain menjadi jalur pelayaran penting, sungai ini juga berperan sebagai sumber air dan menunjang pariwisata di kawasan Eropa Tengah. Otoritas transportasi setempat menyatakan, penurunan permukaan air menyebabkan sejumlah kapal berukuran besar tidak dapat melintasi beberapa ruas sungai di wilayah Slovakia. Kondisi serupa juga terjadi di Hungaria. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat menghemat penggunaan listrik setelah debit air sungai Danube mencapai titik terendah dan mengancam pasokan air pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir PAX. Otoritas memperkirakan permukaan air sungai Danube akan tetap berada pada level sangat rendah seiring berlanjutnya gelombang panas dan kekeringan yang melanda Eropa Tengah. Kondisi ini juga terjadi di tengah darurat kebakaran hutan yang melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lonjakan debit sungai Iguazu memaksa otoritas Argentina menutup sementara kawasan Devil's Throat, ikon utama air terjun Iguazu. Penutupan dilakukan untuk melindungi infrastruktur wisata dan menjaga keselamatan pengunjung. Kawasan Devil's Throat, daya tarik utama Taman Nasional Iguazu resmi ditutup sementara, menyusul meningkatnya debit sungai Iguazu yang dapat membahayakan jalur wisata. Otoritas Taman Nasional bersama pengelola kawasan mulai membongkar sebagian lantai dan anjungan pandang untuk mencegah kerusakan akibat terjangan arus yang semakin deras. Pekerjaan ini diperkirakan berlangsung selama 40 hari. Keputusan penutupan diambil setelah terjadi lonjakan debit sungai serta adanya perakiraan perubahan kondisi hidrologi yang masih berlanjut di wilayah tersebut. Meski demikian, kegiatan wisata di Taman Nasional Iguazu tidak dihentikan sepenuhnya. Pengunjung masih dapat menikmati jalur alam dan sejumlah area wisata lain yang tetap dibuka. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali Devil's Throat. Otoritas menyatakan keputusan tersebut akan bergantung pada kondisi debit sungai, cuaca, serta selesainya pemasangan kembali fasilitas yang dibongkar. Devil's Throat merupakan titik paling ikonik di kawasan air terjun Iguazu dengan ketinggian lebih dari 80 meter. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata alam paling populer di Argentina dan menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kekeringan parah akibat fenomena Super El Nino menyebabkan permukaan air waduk Angat di Filipina turun ke level terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih bagi jutaan warga Metro Manila serta mengancam sektor pertanian dan perikanan. Permukaan air waduk Angat terlihat menyusut drastis dengan area dasar waduk mulai terlihat akibat kekeringan berkepanjangan. Meski hujan monsun sempat menaikkan ketinggian air menjadi 155,41 meter, angka tersebut masih jauh di bawah level operasional normal sebesar 180 meter. Since 1984 pa ako, ngayon ko lang nakita na ganong kababa ang level ng ating dam. So ang pinaka last na halos matagal na lang siya, 156. Yun, pero ngayon nag-150 eh. Kaya medyo critical talaga, delikado. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, mengingat waduk Angat memasuk sekitar 90% kebutuhan air bersih Metro Manila. Penurunan volume air juga memukul mata pencarian para petani dan nelayan, terutama masyarakat adat yang bergantung pada waduk tersebut.
Para pakar iklim menyatakan krisis ini memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman yang membutuhkan pasokan air tinggi seperti padi, jagung, tanaman umbi-umbian. Badan Meteorologi Filipina memperkirakan dampak Super El Nino masih akan berlanjut hingga awal tahun 2027, sehingga pemerintah didesak menyiapkan strategi ketahanan air jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 2.000 truk tertahan di jalur perbatasan Argentina dan Chile setelah lintasan pegunungan Cristo Redentor ditutup selama 20 hari akibat badai salju hebat. Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para sopir dan perusahaan angkutan. Ribuan truk terlihat berderet di sepanjang jalur Cristo Redentor koridor utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melintasi pegunungan Andes. Para sopir hanya bisa menunggu sambil berharap jalur segera dibuka kembali. Seorang sopir truk asal Brazil, Diego Barbieri, mengaku harus bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia harus berjalan kaki ke kota dan membayar sendiri biaya mandi serta keperluan lainnya. Sementara itu, sopir asal Bolivia Ronald Sandoval mengatakan ia dan rekan-rekannya berusaha tetap tenang dan berjalan-jalan ke kota agar tidak tertekan selama menunggu. Selama truk tidak beroperasi, para supir tetap harus menanggung biaya bahan bakar, makanan, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya tanpa memperoleh pemasukan. Warga Provinsi Mendoza turut memberikan bantuan kepada para sopir dengan membagikan makan siang dan air minum setiap hari. Para sopir memperkirakan penumpukan ribuan truk di kedua sisi perbatasan akan memperpanjang waktu distribusi barang dan menambah kerugian bagi perusahaan logistik. Hingga kini petugas masih berupaya membersihkan jalur dari timbunan salju. Namun perakiraan cuaca menunjukkan potensi turunnya salju baru sehingga pembukaan kembali lintasan masih belum dapat dipastikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah rumah sakit di kota Donetsk dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone yang diduga dilancarkan Ukraina. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan petugas darurat membersihkan puing-puing di dalam gedung rumah sakit. Beberapa bagian bangunan tampak mengalami kerusakan dengan bekas pecahan material dan darah masih terlihat di lantai. Wali Kota Donetsk Alexei Kolemzin menyatakan seorang perempuan kelahiran tahun 1948 tewas dalam serangan tersebut. Sementara 2 perempuan lain kelahiran tahun 1946 dan 1952 dilaporkan mengalami luka-luka. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi atas insiden tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali menyatakan tidak menargetkan warga sipil maupun fasilitas sipil dalam operasi militernya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan pesawat nirawak atau drone menghantam kawasan pantai wisata di Gelendzhik, Rusia. Insiden yang terjadi di resor tepi Laut Hitam ini menyebabkan 7 orang tewas, termasuk 3 anak serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman yang diabadikan oleh saksi mata memperlihatkan detik-detik sebuah pesawat nirawak atau drone meluncur dari udara menuju kawasan pantai yang dipadati pengunjung. Beberapa saat kemudian, pesawat nirawak atau drone tersebut meledak dan memunculkan bola api besar di tengah kerumunan. Suasana pantai yang semula dipenuhi tawa dan aktivitas wisatawan berubah menjadi kepanikan. Para pengunjung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri setelah ledakan terjadi. Kementerian Kesehatan Rusia menyatakan total 7 orang meninggal dunia dalam insiden ini, termasuk 3 anak-anak, sementara itu 58 orang dilaporkan terluka dengan 9 diantaranya dalam kondisi serius. Sebanyak 37 korban telah menjalani rawat jalan, sedangkan 21 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Serangan ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022. Hingga kini ketegangan di antara kedua negara masih terus berlanjut dan memicu korban jiwa serta kerusakan di berbagai wilayah. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut, sementara otoritas Rusia masih menyelidiki peristiwa ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah yang melalap sebuah pabrik kimia di Santiago, Chile. Kebakaran besar ini memicu serangkaian ledakan dan menyelimuti wilayah Quilicura dengan asap hitam pekat yang diduga mengandung zat berbahaya. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan pabrik Panimex. Puluhan mobil pemadam dan ratusan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang terus membesar. Pihak berwenang menyebutkan sekitar 20 pekerja berhasil dievakuasi saat kebakaran terjadi. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Sekitar 300 petugas pemadam dengan 40 unit mobil pemadam dilibatkan dalam operasi ini. Polisi menduga kebakaran dipicu oleh kebocoran amonia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Insiden ini merupakan darurat besar keempat yang terjadi di fasilitas Panimex sejak tahun 2013. Peristiwa berulang ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap standar keselamatan di pabrik tersebut. En este momento nos encontramos en una emergencia. Aquí hay explosión de químicos. Se está incendiando una empresa que lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre. Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones se den una y otra vez y que las empresas no tomen las acciones necesarias para resguardar a sus trabajadores y trabajadores, ni menos a la comunidad. Pemerintah daerah sementara menutup sekolah di wilayah Quilicura dan mengimbau warga tetap berada di dalam rumah. Jalan di sekitar lokasi kebakaran juga ditutup demi menjaga keselamatan masyarakat. Petugas pemadam terus berupaya mengendalikan api sambil memastikan tidak ada penyebab bahan berbahaya ke wilayah sekitar. Penyelidikan mengenai penyebab pasti kebakaran masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik kimia Quema Química di Itaqua, Quecetuba, wilayah metropolitan Sao Paulo, Brazil. Insiden ini memicu serangkaian ledakan dan memaksa sekitar 150 warga dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Kobaran api besar dan asap hitam tebal membumbung tinggi dari kawasan industri yang terlihat dari berbagai wilayah di sekitarnya. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pada sore hari di pabrik yang memproduksi pelarut dan resin dengan puluhan tangki berisi bahan yang mudah terbakar. Cidade de Itacoaxetuba é o seguinte, pegou fogo na firma lá embaixo lá de química, tá explodindo tudo até agora. Ledakan tidak hanya terjadi di dalam pabrik, tetapi juga di saluran pembuangan di sekitar lokasi. Kondisi ini memaksa evakuasi rumah dan kawasan industri di sekitarnya, serta mendorong penyedia listrik menghentikan sementara pasokan demi keamanan. Lebih dari 30 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api, dengan fokus pada area penyimpanan tangki yang masih beresiko memicu ledakan lanjutan dan kontaminasi lingkungan. Hingga kini pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa, namun area kebakaran masih ditutup hingga dinyatakan aman oleh petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir besar masih merendam sejumlah wilayah di negara bagian Kerala, India. Akibat hujan monsun yang terus mengguyur selama beberapa hari terakhir, bencana ini menyebabkan 21 orang meninggal dunia, 6 lainnya masih dinyatakan hilang, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Rekaman udara memperlihatkan luasnya wilayah Uberkutanat yang terendam banjir. Puluhan rumah dikepung air sementara warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas dan menembus jalan yang tergenang. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus menjangkau daerah terdampak untuk membantu evakuasi warga. Sejumlah kendaraan darurat juga terlihat melintasi jalan yang masih dipenuhi genangan. Meski curah hujan mulai berkurang, tinggi muka air di sejumlah sungai utama masih berada di atas batas waspada. Akibat kondisi tersebut, banyak warga memilih meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah setempat telah membuka sejumlah posko pengungsian dan mengevakuasi sekitar 1.300 warga. എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു, കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. Otoritas tempat menyatakan banjir tahun ini menjadi salah satu yang terburuk selama musim monsun. Luapan sungai Pampa, Aceh Kofil, dan Manimala masih mengancam daerah dataran rendah. Sementara petugas terus mengimbau warga agar mematuhi peringatan evakuasi demi keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Oki dan Blok Arab kecam langkah Israel di Yerusalem. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia, informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aktivis Arab dan Yahudi menggelar aksi duduk di kantor Partai Zionis Religius di Shoham, Israel. Aksi tersebut untuk memprotes dugaan pendanaan pemerintah terhadap pos-pos permukiman yang dikaitkan dengan kekerasan pemukim Israel di tepi barat yang diduduki. Rekaman memperlihatkan para pengunjuk rasa berbaring di depan pintu kaca kantor partai yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich itu dengan tangan, wajah, dan pakaian berwarna putih, dilumuri cairan merah sebagai simbol darah korban kekerasan. Mereka membawa spanduk dan menyerukan sejumlah slogan, diantaranya tuntutan agar warga Arab dapat hidup dengan aman, serta menuduh pemerintah mendanai permukiman yang dikaitkan dengan tindakan kekerasan. Aksi berakhir setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Tidak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden tersebut. Partai Zionis Religius menyatakan, sebagian peserta aksi diduga berupaya masuk secara paksa ke dalam kantor dan mendesak para pemimpin oposisi untuk mengecam tindakan tersebut. Protes ini muncul setelah disetujuinya pengalihan anggaran pada 4 Agustus yang mencantumkan alokasi dana bagi lembaga keagamaan, serta Kementerian Permukiman dan Misi Nasional Israel. Kelompok aktivis Standing Together menyatakan, aksi ini bertujuan menekan pemerintah agar membongkar pos-pos permukiman, menghentikan kekerasan oleh pemukim, dan mendorong terwujudnya perdamaian Israel-Palestina. Sementara itu, sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional dan Israel terus menyampaikan kritik terhadap kebijakan permukiman pemerintah Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan perwakilan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar pertemuan di Amman, Yordania. Mereka membahas situasi di Yerusalem serta mendesak komunitas internasional segera mengambil langkah menyusul meningkatnya ketegangan di kota suci tersebut. Dalam pertemuan tersebut, para menteri menyoroti berbagai kebijakan Israel di Yerusalem, termasuk perluasan permukiman, penyitaan lahan, serta pembatasan akses umat Muslim dan Kristen ke tempat-tempat suci. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan bahwa kondisi di Yerusalem berisiko memicu konflik berdimensi agama yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun dunia. Ia pun mendesak komunitas internasional bertindak sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, menyatakan para peserta pertemuan mendukung rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka utama penyelesaian konflik Palestina. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pengendalian senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina, Farsen Agabekian, menegaskan pentingnya menerjemahkan dukungan politik menjadi langkah nyata. Para peserta sepakat memfokuskan upaya pada dokumentasi dugaan pelanggaran, penguatan ketahanan rakyat Palestina, serta peningkatan dukungan internasional bagi Yerusalem. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah tepi barat, termasuk di kamp pengungsi Kolandia, setelah pemerintah Israel mengumumkan operasi militer di sejumlah kamp pengungsi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan militer Israel dilaporkan kembali memasuki pedesaan Dara bagian barat di Suriah Selatan. Rekaman yang dirilis menunjukkan kendaraan lapis baja dan pasukan berjalan kaki beroperasi di sejumlah titik berbatasan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
kendaraan militer Israel bergerak memasuki kawasan Wadi Al-Rakat dan Syariat Al-Wadi. Pasukan berjalan kaki menyusuri lahan pertanian serta menghentikan dan memeriksa sejumlah petani dan 2 anak yang sedang mengembalakan kambing. Di lokasi lain, sejumlah kendaraan taktis terlihat berhenti di beberapa titik. Sementara itu, petani lain tetap melanjutkan aktivitas mereka di lahan saat personel militer berpatroli di sekitar kawasan. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut. Namun laporan dari wilayah setempat menyebut aktivitas militer di pedesaan Daraa dan Quneitra terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat melaporkan adanya patroli rutin, penyusupan darat, serta pos pemeriksaan sementara yang didirikan di dalam wilayah Suriah. Insiden tembakan juga disebut sering terjadi di sekitar garis perbatasan. Sejak pemerintah transisi Suriah berkuasa pada Desember 2024, Israel dilaporkan memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan dan menempatkan pasukan di zona penyangga. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah fasilitas militer Suriah dengan alasan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan kelompok yang dianggap bermusuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menghubungi Washington untuk melanjutkan perundingan. Menurut Trump, perkembangan negosiasi berlangsung positif dan hasilnya diperkirakan akan mulai terlihat dalam 48 jam. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertolak dari Los Angeles menuju Las Vegas. Ia menyatakan pembahasan dengan Iran terus berlangsung dan menunjukkan kemajuan. Trump juga mengklaim pihak Iran menghubunginya untuk meminta dimulainya pembicaraan. Menurutnya, Teheran ingin mencapai kesepakatan dan menghindari eskalasi militer lebih lanjut. And they said, please, let's talk. They want to talk. The funny thing is they never mention that. They always say, we're not talking. But they called, they want to talk, we've been talking, they want to make a deal, they do not want to be hit. Trump menambahkan pemerintahannya akan menunggu perkembangan negosiasi dalam 2 hari ke depan. Hingga berita ini disusun, pihak Iran belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Iran menegaskan belum menjalin negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Meski demikian, Teheran mengakui terus menerima pesan dari Washington di tengah upaya penyelesaian krisis di kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan dengan Oman mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz telah mencapai kemajuan signifikan dan hampir difinalisasi. Menurutnya, kesepahaman tersebut mencakup pengaturan jalur pelayaran baru serta tata kelola lalu lintas maritim yang disepakati bersama Oman. Namun hal itu tidak serta-merta berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu dekat. این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت. Garibabadi menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz tetap bergantung pada keputusan otoritas tertinggi Iran serta perkembangan situasi keamanan di kawasan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembahasan dengan Iran berlangsung dengan baik dan menyebut kedua pihak akan mengetahui hasilnya dalam waktu 48 jam. Namun Teheran berulang kali membantah adanya perundingan langsung dengan Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan migran dari berbagai negara Afrika masih bertahan di pantai Ceuta, enklave milik Spanyol di Afrika Utara. Mereka memilih tetap tinggal sambil menunggu kepastian nasib setelah menempuh perjalanan panjang untuk melarikan diri dari konflik dan kesulitan ekonomi. Para migran terlihat beristirahat di bawah pohon dan tenda darurat di sepanjang pantai. Sebagian mengisi air bersih dari fasilitas umum, sementara yang lain menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang serba terbatas. Salah satu migran asal Sudan,
Abden El Majed Salaheden Abdurrahman Abdallah mengaku menempuh perjalanan selama lebih dari 1 tahun melalui Chad, Libya, Aljazair, dan Maroko sebelum berhasil memasuki Ceuta. Ia mengatakan keamanan dan kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi alasan utama meninggalkan negaranya. السبب الذي جعلني انه اجي الى السبتة هو انه بلادي في الحرب وما كانش امن. اول شيء السبب هو السبب الامن، والحمد لله بعد ما دخلت انه كان امن هون. والسبب الثاني هو التعليم، نبقي اتعلم، لكن اتكلم عن نفسي هون ما عنديش رغبه انه امشي لقدام، نبقي ابقى في سبتة هون في اسبانيا. Sementara itu, Bashir Said Mohamed, migran asal Nigeria, mengatakan ia berjalan kaki selama 2 tahun melintasi sejumlah negara untuk menghindari konflik dan ketidakamanan di wilayah utara Nigeria. Menurutnya, ia berharap dapat membangun kehidupan baru dan bekerja di Spanyol. Menurut otoritas Spanyol, lebih dari 72.000 orang memasuki Ceuta dalam gelombang penyeberangan terbaru. Lonjakan itu membebani fasilitas penampungan, sementara laporan media menyebutkan tercatat 77 orang meninggal dunia dalam krisis tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Migrasi Magnus Brunner menyatakan Uni Eropa berhasil menghadapi gelombang migrasi besar ke wilayah Ceuta. Meski lebih dari 70.000 migran menyeberang dalam waktu singkat, Brunner menilai keamanan perbatasan eksternal berhasil dikendalikan. Magnus Brunner menyampaikan keterangan pers di Brussels. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Uni Eropa telah lulus ujian dalam menghadapi krisis migrasi di Ceuta, meskipun tekanan terhadap perbatasan eksternal sangat besar. European solidarity is at the heart of the European project, and Spain and its people can, of course, count on the enduring support of the Commission and the strength of our Union to overcome this current challenge. But we shouldn't make any mistake, of course. We will learn from this, definitely. We will also close the gaps, and we will keep protecting our external border altogether. Brunner menyatakan lebih dari 70.000 orang menyeberang ke Ceuta hanya dalam hitungan jam. Menurutnya, gelombang tersebut didorong oleh jaringan penyelundupan manusia serta penyebaran disinformasi melalui media sosial. Ia menegaskan integritas perbatasan luar Uni Eropa menghadapi tekanan yang sangat besar. Krisis migrasi di Ceuta memicu perdebatan di antara negara-negara Uni Eropa. Setelah gelombang migrasi tersebut, Italia menangguhkan penerapan aturan Schengen. Sementara Spanyol menilai respon sebagian negara anggota bersifat egois. Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para menteri untuk membahas langkah penanganan krisis tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan misi diplomatik Maroko di Madrid, Spanyol. Mereka memprotes gelombang migrasi besar ke wilayah Ceuta yang dinilai memperburuk krisis keamanan dan membebani layanan publik. Pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung diplomatik Maroko sambil meneriakkan yel-yel, menyalakan suar, dan mengibarkan bendera Spanyol serta salib bergande. Aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kerusuhan. Para demonstrasi menuduh Maroko menggunakan arus migrasi sebagai tekanan politik terhadap Spanyol. Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan perbatasan dan sebagian spanduk yang dibawa menyebut situasi di Ceuta sebagai sebuah invasi. Aksi ini diselenggarakan oleh sejumlah kelompok sayap kanan termasuk SALF, Nukleo Nasional, dan Falange. Polisi menyebut brigade di sekitar gedung diplomatik untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib. Menurut otoritas Spanyol, sekitar 60.000 migran memasuki Ceuta dalam gelombang migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Insiden tersebut menyebabkan setidaknya 72 orang meninggal dunia, termasuk akibat tenggelam dan berdesak-desakan. Pemerintah Spanyol kemudian mengerahkan militer untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan. Sementara sebagian besar migran dilaporkan telah kembali ke Maroko secara sukarela. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga gas LPG kian membebani masyarakat Bangladesh. Lonjakan harga ini terjadi di tengah gangguan pasokan gas serta krisis di Selat Hormuz yang berdampak pada pasar energi global.
Komisi Regulasi Energi Bangladesh menaikkan harga LPG yang dipasarkan oleh perusahaan swasta sebesar 5,85 taka per kilogram. Akibatnya, harga tabung LPG 12 kg yang paling banyak digunakan masyarakat naik sebesar 70 taka, dari semula 1.528 menjadi 1.598 taka atau meningkat sekitar 4,6%. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan LPG di tengah meningkatnya permintaan. Kondisi ini membuat masyarakat harus membayar lebih mahal sekaligus menghadapi kelangkaan tabung gas. Kenaikan harga ini dihitung berdasarkan harga kontrak LPG internasional dari Aramco Arab Saudi yang menjadi acuan impor LPG Bangladesh. Warga mengaku terpaksa beralih ke kompor listrik akibat kesulitan mendapatkan gas. Namun pemadaman listrik bergilir membuat aktivitas memasak kembali terganggu. সমস্যা তো বেড়ে গেছে, যেমন গ্যাসও থাকছে না কিন্তু গ্যাসের বিল দেয়া লাগছে, আবার এখানে বিদ্যুতের যে কাজ করব বিদ্যুৎও রেগুলার না, লোডশেডিং চলতেছে, আবার যেহেতু এটা বিদ্যুতের মাধ্যমে চলে তখন দেখা যায় যে রান্না মাঝপথে বন্ধ, তখন খেয়ে না খেয়েও থাকা লাগে বা বাহির থেকে কেনা লাগছে, আবার এখানে বিদ্যুৎ বিলও বেশি বেড়ে যাচ্ছে, খরচ ডাবলের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে কোনো দিকেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। Otoritas setempat menyatakan gejolak harga LPG terus berlanjut sejak konflik di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran dan pasokan energi dunia. Krisis di Selat Hormuz juga memaksa Bangladesh mengimpor LPG melalui rute alternatif dengan biaya angkut yang lebih tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Direktur Jenderal Afrika CDC Dr. Jean Kaseya dan Direktur Regional WHO untuk Afrika Profesor Mohamed Yaqub Janabi mengunjungi pusat perawatan Ebola di Kota Bunia, Republik Demokratik Kongo. Kunjungan ini bertujuan meninjau penanganan wabah yang terus meluas dan mengevaluasi langkah pengendaliannya. Pesawat yang membawa kedua pejabat CDC dan WHO mendarat di Bandara Bunia sebelum mereka mengunjungi pusat perawatan Ebola di kawasan Ruankole. Di lokasi tersebut, CDC dan WHO menerima paparan dari tenaga medis mengenai kondisi terkini wabah serta tantangan dalam penanganannya. In just 14 weeks, we have more cases than the 2018 outbreak in DRC. And you can imagine if this outbreak can last more than 1 year. What would be the magnitude of the outbreak? We have knowledge, we have people, we have resources. We need to stop this outbreak now. And to stop this outbreak, we need to work with people who are there in the incident manager and the team. We need to work with communities to make sure that communities is at the center of the action. And we need a strong political buy-in to support all of these actions. We, WHO, Africa CDC, UNICEF, and all other partners, we are there to support DRC to stop this outbreak. Kaseya menyatakan wabah saat ini telah menjadi wabah Ebola terbesar kedua di dunia. Menurutnya, sistem pelacakan kontak belum mampu mengendalikan penyebaran karena sebagian besar kasus baru tidak lagi berkaitan dengan kontak yang telah teridentifikasi. Sementara itu, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Profesor Mohamed Yaqub Janabi, menegaskan timnya akan mendengarkan masukan dari tenaga kesehatan dan masyarakat setempat untuk mengetahui kekurangan dalam penanganan wabah serta menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo, hingga 1 Agustus tercatat 3.748 kasus Ebola terkonfirmasi dengan 1.657 kematian. Pejabat kesehatan menyebut penularan di tingkat komunitas, kendala keamanan, dan lemahnya pelacakan kontak masih menjadi hambatan utama dalam pengendalian wabah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen haru induk lumba-lumba membawa anaknya yang telah mati. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia, informasi kami lanjutkan. Seekor induk lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin terekam terus membawa anaknya yang telah mati di perairan Combana Bay, Australia. Perilaku ini terus dilakukan selama beberapa hari setelah anaknya mati. Rekaman memperlihatkan induk lumba-lumba bernama Fraggle menyeimbangkan tubuh anaknya di atas moncong dan punggungnya saat muncul ke permukaan untuk bernapas. Setiap kali tubuh anaknya mulai tenggelam, Fraggle kembali mengangkatnya ke atas permukaan air. Sejumlah lumba-lumba lain dari kelompoknya juga terlihat terus berenang di sisi Fraggle. Kehadiran mereka menggambarkan kuatnya ikatan sosial antar anggota kelompok lumba-lumba hidung botol. Peneliti dari Geograph Marine Research menjelaskan anak lumba-lumba itu bertahan hidup selama sekitar 2 pekan setelah dilahirkan sebelum akhirnya mati. Mereka menyebut perilaku induk yang terus membawa anaknya ini pernah ditemukan pada kasus serupa sebagai belahan dunia. Hingga kini para ilmuwan masih meneliti penyebab pasti perilaku tersebut. Namun mereka menduga tindakan itu berkaitan dengan ikatan keibuan yang kuat dan respon duka atas kehilangan anaknya. Lumba-lumba hidung botol di Combana Bay diketahui memiliki hubungan sosial yang juga erat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anaknya. Peristiwa ini kembali menunjukkan kompleksnya perilaku sosial mamalia laut tersebut, serta pentingnya upaya penelitian dan konservasi di habitat alaminya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 70 tahun menghilang dari alam liar, Kazakhstan akhirnya melepas liarkan seekor harimau amur ke kawasan cagar alam Ile Balkhash. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pengembalian predator besar yang pernah punah dari wilayah tersebut. Momen bersejarah terjadi di cagar alam negara Ile Balkhash saat seekor harimau amur betina bernama Umit melangkah keluar dari kandang transportasi dan memasuki habitat barunya di alam liar. Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sergei Aramilev, menyebut pelepas liaran ini sebagai awal era baru dalam upaya pengembalian predator besar yang telah lama hilang dari Kazakhstan. Menurutnya, harimau betina dipilih lebih dahulu karena cenderung lebih cepat menetap dan membentuk wilayah berburu. Setelah Umit menetap, baru harimau jantan akan dilepas liarkan dengan harapan keduanya dapat membentuk pasangan dan berkembang biak di alam. Untuk memantau pergerakannya, Umit dilengkapi kalung pelacak GPS hibrida yang mengirimkan data lokasi setiap 12 jam. Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan, Yerlan Nisanbayev, menyatakan persiapan program reintroduksi ini memakan waktu hingga 10 tahun. Pemerintah membentuk kawasan konservasi serta menyiapkan populasi mangsa dengan memindahkan ratusan rusa baktria dan kulan ke wilayah tersebut. Исторический день мы начинаем, на самом деле, именно сегодня уже реализовывать проект реинтродукции туранского тигра. Подготовка шла долгое время. В течение 10 лет мы провели ряд организационных мероприятий, создали особо охраняемую территорию, создали кормовую базу, для чего завезли в эту территорию, особо охраняемую территорию, более 200 маралов тугайных, более 100 куланов. 4 harimau amur didatangkan dari Rusia pada Mei 2026. 3 ekor lainnya masih menjalani masa adaptasi dan karantina sebelum dijadwalkan dilepas liarkan pada tahap berikutnya. Program ini bertujuan menghidupkan kembali populasi harimau turan yang dinyatakan punah di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan harimau amur memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan harimau turan, sehingga menjadi dasar ilmiah bagi program reintroduksi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perbukitan di Provinsi Guizhou, Tiongkok berubah menjadi lautan bunga hortensia berwarna-warni. Jutaan kuntum bunga yang sedang mekar menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus berburu foto. Hamparan bunga hortensia berwarna biru, merah muda, ungu dan putih menyelimuti perbukitan di Guizhou, Lamblossom Garden. Jalur setapak dan tangga yang dikelilingi bunga dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil mengabadikan momen. Para pengunjung menilai taman ini memiliki hamparan hortensia yang sangat melimpah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto.
Ia bahkan merekomendasikan tempat ini bagi siapa saja yang ingin melakukan sesi pemotretan. Daya tarik lain di taman ini adalah rusa Sika yang berkeliaran bebas, sehingga kawasan tersebut dijuluki sebagai Nara Mini versi Guezal. Hu mengaku terkesan dengan kehadiran rusa, air terjun, dan hamparan bunga yang memperindah kawasan. Pengunjung lain, Zhang mengatakan baru pertama kali melihat ladang hortensia seluas itu. Menurutnya, perjalanan ke taman tersebut sangat berkesan dan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Guenza Plum Blossom Garden membentang di atas lahan seluas sekitar 67 hektar dan memiliki lebih dari 70 varietas hortensia. Warna hortensia dapat berubah secara alami menjadi biru, merah muda, dan ungu atau bergantung tingkat keasaman tanah. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang berbeda sepanjang musim berbunga, yang berlangsung dari Mei hingga Oktober. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Chizhou, Provinsi Anhui, Tiongkok, menyuguhkan pemandangan unik bak melayang di langit. Fenomena ini terjadi saat permukaan danau yang tenang memantulkan cahaya langit dan pegunungan di sekitarnya. Jalan yang melintasi Danau Pingtian tampak seolah melayang di antara langit dan air berkat pantulan permukaan danau yang sangat jernih. Kendaraan yang melintasi pun terlihat seakan bergerak di atas awan, menciptakan ilusi optik yang memukau. Danau Pingtian memiliki luas sekitar 11 km persegi dan berada di timur kota Chizhou, Provinsi Anhui. Warga setempat menjulukinya sebagai cermin langit karena mampu memantulkan langit biru, pegunungan, serta landscape di sekitarnya dengan sempurna saat kondisi air tenang. Fenomena ini menjadikan Danau Pingtian salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian pengunjung. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan sekaligus mengabadikan momen langka tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Pakistan memamerkan lebih dari 1.100 artefak bersejarah di Museum Islamabad. Koleksi langka yang berhasil dikembalikan dari berbagai negara ini menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah nasional. Koleksi yang dipamerkan menceritakan perjalanan panjang peradaban di wilayah Pakistan, mulai dari peninggalan peradaban Gandhara, lembah Indus, hingga beragam artefak kuno yang berusia ribuan tahun. Pemerintah menyatakan proses pengembalian artefak memerlukan waktu panjang dan koordinasi dengan berbagai negara. Seluruh benda bersejarah dikembalikan dengan proses keamanan dan verifikasi keaslian yang ketat. जैसे कि आपको पता है कि वहाँ से चीज़ को यहाँ पर लाना और बाहिफाजत लाना और उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पर लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। ख़ास तौर पे जो इटली से हमने रिट्रीव किए वो 2007 से इटालियन गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में रखे हुए थे, लेकिन NOC नहीं मिल रहा था। Pemerintah Pakistan juga masih berkoordinasi dengan Australia dan Kanada untuk pengembalian artefak lain yang diduga dibawa keluar secara ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan mengembalikan warisan budaya nasional. Direktur Museum Islamabad menjelaskan, sebagian besar artefak yang baru dikembalikan berada dalam kondisi utuh, sehingga memiliki nilai sejarah dan ilmiah yang sangat tinggi dibandingkan koleksi lama yang banyak ditemukan dalam keadaan terpecah. Menurut Kementerian Warisan Nasional dan Kebudayaan Pakistan, koleksi yang berhasil dipulangkan meliputi patung-patung Buddha dari peradaban Gandhara, benda peninggalan peradaban lembah Indus, serta artefak dari Balochistan yang sebagian diperkirakan berusia 5.000 tahun. Pameran ini menjadi simbol keberhasilan Pakistan dalam mengembalikan warisan budaya yang sempat hilang ke tanah airnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dari komunitas adat Andes mendaki Bukit Suci Paciri di La Paz, Bolivia untuk menyambut bulan Pachamama atau Ibu Pertiwi. Ritual leluhur ini digelar sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon kesehatan, kesejahteraan, dan keberlimpahan rezeki. Bagi warga setempat, memberikan persembahan kepada Ibu Pertiwi merupakan wujud rasa terima kasih sekaligus balas budi atas hasil alam yang mereka terima. Dengan latar pemandangan Danau Titicaca, para warga melakukan doa bersama, membakar dupa, menyalakan api persembahan, serta menaburkan bunga di atas batu suci sebagai bentuk penghormatan kepada Pachamama.
Dalam kepercayaan masyarakat Andes, bulan Agustus dianggap sebagai saat Pachamama membuka mulutnya untuk menerima persembahan dan memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya. Porque ese mes es día de la Pachamama y esta tierra come. Y para que no le coma, no se enferme sus hijos, su familia, hay que venir a dar la mesa de agradecimiento por nuestras vidas. Tradisi Pachamama telah diwariskan sejak masa peradaban kuno di pegunungan Andes, jauh sebelum datangnya penjajah Eropa. Hingga kini ritual tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Quechua dan Aymara di Bolivia, serta sejumlah negara Amerika Selatan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati jalanan Kampala, Uganda untuk menyambut kepulangan kelompok tari Ghetto Kids setelah mencatat sejarah dengan tampil di pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 bersama penyanyi dunia Shakira dan Burna Boy. Antusiasme warga tampak meriah dalam menyambut Ghetto Kids saat berkeliling kota Kampala, Uganda menggunakan bus atap terbuka sambil merayakan pencapaian bersejarah mereka. Salah satu anggota Ghetto Kids mengaku sangat bahagia karena untuk pertama kalinya mereka tampil di final Piala Dunia FIFA dan berkesempatan menari bersama Shakira di panggung tersebut. Kelompok ini juga jadi penampil pertama asal Uganda yang tampil dalam ajang final Piala Dunia FIFA, sehingga mencatatkan prestasi baru bagi negara mereka. Excited. It was a dream come true because that was our first time to dance at the FIFA World Cup finals, and we are really good to dance with Shakira at the FIFA World Cup. And it felt good to dance with Shakira at the FIFA World Cup because we are the first Ugandans to perform at the FIFA World Cup. Pendiri Ghetto Kids menyatakan penampilan di hadapan miliaran penonton di seluruh dunia akan membuka banyak peluang dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. To change their lives because it opens a lot of doors for these children. There are very many, there were billions of people who are watching. So there were, among those people who are watching, there were musicians, there were artists, there were film actors, so there were a lot of people. So it opens a lot of chances for these children. Sementara itu, salah satu penari sekaligus aktivis anak menyebut, keberhasilan Ghetto Kids menjadi bukti bahwa siapapun dapat meraih mimpi tanpa memandang latar belakang atau kondisi kehidupan mereka. It's really a big inspiration, no? That the Ghetto Kids are young, they are underage. It shows that never lose hope, never give up. No matter which situation you are in, no matter which family you are grown up in, you can make it to the entire world. So, kids over there, just believe in yourself, good big kids, love your talent, always God is there for you. Ghetto Kids didirikan untuk mendukung anak-anak dari komunitas kurang mampu di Kampala dan kini telah menjelma menjadi salah satu kelompok tari paling terkenal di Uganda. Sebelum tampil di final Piala Dunia, mereka juga muncul dalam video klip resmi lagu tema Piala Dunia FIFA berjudul Die Die. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Karakter manga populer asal Jepang, Chiikawa, hadir di Hong Kong melalui pameran bertajuk Artiverse. Pameran ini menghadirkan beragam instalasi, seni, ilustrasi, dan wahana interaktif yang menarik perhatian penggemar dari berbagai negara. Pameran digelar di kawasan K11 Musea dan tepi pelabuhan Chimsachoy dengan 4 zona bertema yang terinspirasi dari karya manga Kanagano. Pengunjung dapat menikmati instalasi berukuran besar, ilustrasi orisinal, hingga konsep awal karakter Chiikawa beserta sahabatnya, Hachiware dan Usagi. Salah satu atraksi utama dalam pameran ini adalah Chiikawa Go Round, wahana komedi putar berkapasitas 16 orang yang menjadi instalasi pertama di dunia dengan tema Chiikawa. Wahana ini berdiri di tepi Victoria Harbour dan menjadi spot favorit para pengunjung. Penyelenggara menyatakan pameran ini bertujuan memberikan pengalaman baru bagi para penggemar, sekaligus mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di Hong Kong. Selain menampilkan 3 karakter utama, pameran juga memperkenalkan 5 karakter baru serta patung siran berukuran raksasa yang untuk pertama kalinya dipamerkan di luar Jepang. Pameran Chiikawa Artiverse berlangsung mulai 1 Agustus hingga 6 September 2026 dan diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Hong Kong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pameran Latin American Business Aviation Conference and Exhibition atau LABACE resmi digelar di Sao Paulo, Brasil. Ajang aviasi bisnis terbesar di Amerika Latin ini menampilkan 55 pesawat serta memperkenalkan berbagai inovasi terbaru di sektor penerbangan. Pameran yang berlangsung di Bandara Campo de Marte ini diikuti oleh produsen pesawat, operator jet pribadi, penyedia layanan aviasi, investor, hingga para pelaku industri dari berbagai negara. Berbagai jenis pesawat dipamerkan, mulai dari jet bisnis, pesawat turboprop, helikopter, hingga drone. Para pengunjung juga dapat melihat berbagai peralatan pendukung penerbangan dan teknologi terbaru di bidang aviasi. Selain pameran pesawat, LABACE juga menyelenggarakan konferensi, pertemuan bisnis dan sesi jejaring yang mempertemukan produsen dengan pelanggan serta investor. Berbagai topik seperti bahan bakar berkelanjutan, layanan bandara hingga solusi digital menjadi fokus pembahasan. Para a gente é motivo de muita alegria estar presente a Força Aérea Brasileira se fazer representar, né? A LABACE hoje ela é sediada nas instalações do nosso Parque de Material Aeronáutico. E nós sabemos bem da importância da feira, do acontecimento da LABACE para a aviação em geral, para a aviação brasileira, para a aeronáutica brasileira, por todo o incentivo, por tudo aquilo que traz, que agrega de valor, né, a esse segmento tão importante que representa a aviação brasileira aqui, principalmente em São Paulo, aqui no Campo de Marte, onde tudo começou em São Paulo, nascedor, enfim. Então é motivo de grande alegria para a Força Aérea estar presente, motivo de grande alegria que isso aconteça dentro do nosso Parque de Material Aeronáutico. Pihak pengelola menargetkan museum ini akan menempati area seluas 100.000 meter persegi dan menjadi salah satu dari 5 museum dirgantara terbesar di dunia. Koleksinya meliputi pesawat Perang Dunia Kedua, pesawat sipil, hingga pesawat militer yang menggambarkan perkembangan aviasi Brasil. LABACE pertama kali diselenggarakan pada 2003 dan kini menjadi ajang terbesar peluncuran model pesawat baru serta pertemuan bisnis aviasi di Amerika Latin. Menurut Asosiasi Penerbangan Umum Brasil, negara Brasil saat ini memiliki lebih dari 11.000 pesawat aviasi bisnis, terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.